145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Terus memberkati. Menyelesaikan ke metafalan. Mazmur 145 ayat 14 yang berbunyi, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mazmur 145 ayat 14 yang berbunyi, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Shalom Lause. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu kelas Galatia Efesus. Lose Dimas mengucapkan selamat hari Natal. Kemarin kita tanggal 25 sudah merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yuk, masih dalam suasana Natal, Lose Dimas minta kalian untuk tetap semangat, untuk kita mau memuji Tuhan, untuk kita mau mendengarkan nanti akan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah kembali pada minggu pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan kami boleh merayakan Natal hari Sabtu kemarin. Untuk kami boleh mengingat akan kebaikan Tuhan kepada kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yuk, karena kita masih dalam suasana Natal, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Hai Mari Berhimpun. Ya, mari kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Kita menyanyikan sambil bertepuk tangan, bangkit berdiri. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya, kita sembah dan puji Dia karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang layak menerima sembah sujud kita. Nah, Lose Dimas yakin adik-adik masih tetap semangat untuk memuji Tuhan dengan tetap bangkit berdiri. Yuk, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan baik, sudah baik dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa
bersukacita dan hati kita penuh dengan nyanyian. Losa Dimas ajak kalian untuk menyanyi satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Kita nyanyikan tetap dengan bangkit berdiri dan kita menyanyikan dengan bertepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Dialah Tuhan. Tuhan, namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, Losa Dimas, persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Losa Ganda. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu sebagai persiapan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Halo anak-anak semuanya. Ya, kita mengucap syukur pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah tentang Tuhan kita di dalam Alkitab. Oke, sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur karena pagi hari ini ada kesempatan untuk kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bersama-sama untuk mendengarkan sebuah kisah tentang Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tolonglah kami supaya kami, Tuhan, persiapkan hati, pikiran, telinga kami, supaya kami bisa fokus ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan dan bersama-sama merenungkan kisah tentang Tuhan di dalam Alkitab. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause baru saja mendengar dari orang-orang bahwa
ada seorang ibu yang memiliki 2 anak. Ibu ini meminta dari tetangga-tetangganya bejana. Kalian tahu tidak apa itu bejana? Bejana itu seperti ini. Bejana biasanya dipakai untuk tempat air atau juga tempat minyak pada saat itu. Apakah kalian tahu siapa ibu itu? Dan untuk apa sih ibu itu meminta bejana-bejana dari tetangga-tetangganya? Daripada penasaran, yuk sama-sama kita simak ceritanya. Suatu kali, ada seorang ibu yang memiliki 2 anak. Suaminya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Suaminya adalah seorang nabi, namun sudah mati meninggalkan istri dan kedua anaknya. Suatu kali, seorang penagih utang datang ke rumah ibu tersebut dan meminta dia untuk mengembalikan uang yang pernah mereka pinjam. Kalau kamu tidak membayarnya, maka kedua anakmu akan menjadi budak. Kedua anak ibu tersebut akan disuruh bekerja oleh penagih utang itu kalau mereka tidak membayar uang yang pernah mereka pinjam. Ibu tersebut bingung apa yang dia harus lakukan. Dia tidak mempunyai apa-apa di rumahnya. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa karena dia tahu bahwa Elisa adalah hamba Tuhan. Maka dia meminta pertolongan kepada Tuhan melalui Elisa. Tuhan, hambamu, suamiku sudah mati. Dan Tuhan tahu bahwa dia takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang datang ke rumah kami untuk mengambil kedua anakku. Dan mereka akan dijadikan budak kalau kami tidak bisa membayar utang kami kepada mereka. Lalu Nabi Elisa berkata, "Beritahukan kepadaku apa yang kamu punya di rumah." "Aku tidak mempunyai apa-apa di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak." "Baiklah, sekarang pergi, mintalah bejana-bejana yang kosong dari tetanggamu. Kemudian masuklah ke rumahmu bersama dengan anak-anakmu. Tutuplah pintu rumahmu dan tuanglah minyak dari buli-buli itu ke dalam bejana-bejana yang kamu kumpulkan dari tetanggamu." Lalu ibu itu pun pergi melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Elisa. Dia pergi mengumpulkan bejana, lalu setelah semua bejana terkumpul, dia dan anak-anaknya masuk ke dalam rumah, menutup pintu dan menuang minyak dari buli-buli yang kecil itu ke dalam bejana-bejana yang banyak itu. Setelah semua bejana itu penuh, maka pergilah ibu itu kepada Elisa, dan Elisa kemudian menyuruh mereka untuk menjual minyak itu, lalu membayar hutang mereka, dan uang yang lebih dari hasil penjualan minyak itu mereka bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Anak-anak semuanya, apa yang kalian rasakan kalau kalian menjadi anak-anak dari ibu tersebut? Pasti kagum ya? Kagum dong, kok bisa minyak yang sedikit tapi bisa membuat bejana-bejana yang banyak itu menjadi penuh. Tapi itulah cara Tuhan untuk menolong anak-anak
anak itu dan juga ibu mereka. Lalu, kalau kalian menjadi ibu tersebut, apa kira-kira yang kalian rasakan? Terus, kenapa ibu itu mau melakukan apa yang Nabi Elisa katakan kepada dia? Padahal kan itu suatu hal yang aneh untuk dilakukan. Ibu itu mau melakukannya karena dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Buktinya, ketika dia mengalami kesusahan, yang dia cari adalah Tuhan melalui hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Nah, sekarang Lause mau tanya ke kalian, apa sih yang kalian saat ini sedang butuhkan di dalam hidup kalian? Perlu baju baru untuk Natal? Atau perlu HP baru untuk main game? Atau perlu sepatu baru, Lause, karena dapat nilai yang bagus? Lause mau kasih tahu ya ke kalian, ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Apa yang kita butuhkan tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita butuhkan adalah hal-hal yang paling penting, yang gak bisa ditunda-tunda lagi. Kalau itu gak ada, kita tidak bisa menjalani hidup kita dengan lancar. Misalnya apa tuh? Kita perlu makanan setiap hari, kita perlu pakaian, kita perlu rumah untuk tinggal. Itu namanya kebutuhan. Tapi berbeda dengan keinginan. Apa yang kita inginkan itu tidak selalu penting, masih bisa ditunda. Kalau tidak ada apa yang kita inginkan, gak jadi masalah. Apa contohnya? Contohnya nih, aku ingin baju baru, Lause. Tapi sebenarnya masih ada baju yang lama yang masih bagus. Nah, itu namanya keinginan. Masih bisa ditunda dulu. Kan masih ada baju yang lama yang bisa dipakai untuk Natal misalnya. Atau juga aku perlu HP baru. Untuk apa? Untuk main game. Wah, apalagi untuk main game. Padahal HP yang lama masih bagus. Itu namanya kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Nah, Tuhan kita memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Dan Tuhan kita sudah memberikan yang paling kita butuhkan untuk kita. Apa itu? Yaitu keselamatan atau hidup yang kekal. Hidup yang bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Caranya gimana? Dengan menebus hidup kita yang berdosa ini, yang harusnya dihukum karena dosa ini, dengan cara memberikan Yesus Kristus. Ingat apa yang disampaikan Lause Monica di ibadah Natal kemarin? Ya, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir, kemudian mati dan bangkit untuk kita. Kalau begitu, apa sih yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Dari kisah ibu yang memiliki 2 anak ini yang suaminya sudah mati itu, yang pertama, Tuhan mau ajarkan kita untuk selalu meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Tetapi ingat juga, waktu kita meminta kepada Tuhan, bukan
berarti kita itu diam-diam aja, nggak melakukan apa-apa. Misalnya nih, kalian butuh nilai yang bagus di sekolah, lalu meminta kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku supaya aku mendapatkan nilai yang bagus ketika aku nanti belajar atau ketika selesai ujian. Nah, ketika kalian minta kepada Tuhan, itu bukan berarti kalian cuma diem-diem aja. Yang penting udah doa sama Tuhan, yang penting udah minta sama Tuhan, tapi gak belajar sama sekali, tapi main game terus. Bukan begitu. Waktu kita butuh sesuatu, kita harus datang kepada Tuhan. Kita doa kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus melakukan sesuatu. Yang kedua, kita belajar bersyukur. Anak-anak, mungkin kalian punya orang tua, punya papa mama yang selalu memberikan apa yang kalian mau. Mungkin kalian mau baju baru, kalian mau sepatu baru, kalian mau HP baru. Mungkin papa mama kalian pasti akan memberikan. Untuk itu, belajar bersyukur. Karena ingat, papa mama kalian yang memberikan pekerjaan adalah Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Tapi mungkin dari kalian ada yang mungkin papa mamanya tidak selalu memberikan apa yang kalian perlukan, apa yang kalian inginkan. Untuk itu kalian juga perlu bersyukur dan tidak banyak menuntut, tidak banyak selalu minta kepada orang tua kalian, tetapi belajar bersyukur. Artinya kalian setiap hari sudah diberikan Tuhan makan, sudah diberikan Tuhan rumah, itu sudah cukup. Tetapi kalau orang tua kalian memang bisa memberikan apa yang kalian inginkan, kalian juga perlu bersyukur. Jadi apapun keadaan orang tua kalian, kalian perlu bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan sudah menebus kehidupan kita, sehingga kita dijadikan sebagai anak-anaknya. Yang namanya anak-anak Tuhan itu selalu dijaga, dipelihara, dan juga dilindungi oleh Tuhan. Sama seperti orang tua kalian selalu menjaga, melindungi, memelihara kalian. Begitu juga Tuhan kita di surga. Dia sudah menebus hidup kita, sudah memberikan hidupnya untuk kita. Untuk itu kita sebagai anak-anaknya yang Dia sangat kasihi harus selalu percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Sama seperti ibu yang memiliki dua anak tersebut. Oke, biarlah kita boleh sama-sama belajar. Untuk yang pertama, apa tadi? Belajar untuk meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, kita selalu bersyukur apapun keadaan keluarga kita. Dan yang ketiga, mengingat selalu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Oke, ayat hafalan kita terambil dari Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami dan Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Ajar kami untuk selalu meminta dan memohon kepada Tuhan waktu kami memerlukan sesuatu, tetapi ajar juga kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami juga berdoa,
Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang tahu bersyukur akan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan yang tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, itu tadi adalah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Loseganda. Saat ini, adik-adik diberikan kesempatan untuk kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kita mau memberikan persembahan sambil kita menyanyikan lagu Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita belajar beri syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Dan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, mari kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau menguduskan persembahan kami agar menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri. Kami mau memasuki 1 minggu ke depan yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami memohon Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, sumber pertolongan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya, Rasul Dimas hampir lupa. Minggu lalu pada waktu kita merayakan ibadah perayaan Natal, kelas Galatia Efesus, ada satu lomba. Kalian tahu lombanya apa? Ya, lomba storytelling. Nah, dari lomba storytelling sudah ada adik-adik yang mengumpulkan storytellingnya, dan berikut ini adalah nama-nama pemenangnya. Silahkan melihat nama-nama pemenangnya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu depan. Halo semuanya, Merry Christmas, Selamat Natal untuk adik-adik semuanya. Sekali lagi nih Lause mau ngucapin Selamat Natal, Merry Christmas, dan selamat mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun baru 2022. Nah, hari ini Lause mau kasih pengumuman untuk adik-adik yang udah mengikuti lomba storytelling yang waktu itu Lause umumin waktu ibadah sekolah minggu. Kira-kira siapa ya pemenangnya ya? Mau mulai dari kelas Galatia. Untuk pemenang storytelling kelas Galatia,
juara 2 jatuh kepada Emma. Selamat Emma, congratulations. Dan yang juara satunya nih dari kelas Galatia adalah Jovan. Selamat buat Jovan. Dan kalau tadi udah kelas Galatia, sekarang langsung mau umumin kelas Efesus. Siap-siap ya, siapa ya kira-kira pemenangnya ya. Untuk kelas Efesus, juara 2 jatuh kepada Meira. Selamat Meira, juara 2 storytelling dari kelas Efesus. Dan juara satunya, ini Lause seneng banget sama yang juara 1 ini karena dia ceritain storytellingnya dengan bagus banget, cheerful banget, ceria banget, seru banget ceritainnya. Selamat untuk juara 1 storytelling kelas Efesus, yaitu Santo. Ya, itu nama-nama pemenang dari lomba storytelling Sekolah Minggu GKT Gloria Cakra Negara. Untuk pengambilan hadiahnya bisa tanya ke Lause Lina atau ke Lause Dimas. Oke? Selamat untuk semua pemenang. Dan buat yang belum menang, jangan kecewa karena nanti ke depannya akan ada acara-acara seru dan bisa jadi kalian yang menang. Oke, itu aja pengumuman dari Lause. Sekali lagi, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.